dengan saya Iksan Roma dari SMK Negeri 1 Ciamis. Rina Sri Mariana dari SMA Negeri 1 Ciamis. kami akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Iksan. Waalaikumsalam Bu Elis. Gimana Bapak sehat? Alhamdulillah. Ibu bagaimana? Alhamdulillah gitu. Ada rencana coaching mau kapan? Rencana coaching besok Bu, saya dengan Ibu Rina. Oh iya. Kebetulan Bu Rina guru yang mengajar ekonomi di kelas IPS 2 gitu. Katanya mau coaching, kemudian beliau ingin ingin berkolaborasi dengan saya seperti itu. Iya. Nanti kalau pas berdiskusi ya Pak ya, saya titip gitu. Nanti Bapak bisa mendiskusikan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari guru tersebut ya Pak ya. Iya. Gitu. Nah sekarang kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan itu seperti apa? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama presence atau perhatian, ya Bu. Yang kedua adalah pendengar aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot yang akan saya utarakan seperti itu. Iya. Tapi untuk kompetensi spesifiknya yang ingin diobservasi oleh Bapak itu apa? Yang pertama adalah yang spesifiknya penajamannya di presence atau perhatian dan pertanyaan yang berbobot yang akan menggali hal apa yang akan muncul atau hal apa yang akan dipertajam oleh Bu Rina nanti. Seperti itu. Berarti kalau present itu kehadiran penuh ya Pak ya, dan pertanyaan yang berbobot yang akan spesifik yang akan Bapak tajamkan dari kompetensi. Benar Bu, seperti itu. Nah, sekarang berarti indikator untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa? Indikatornya yang pertama, karena kita ada presence atau kehadiran penuh, jadi yang munculnya itu adalah hubungan yang harmonis antara coach dengan coachee. Kemudian merasa ada seperti yang tadi dikatakan, ada kemitraan, jadi kita akan merasa nyaman, ada kesejajaran yang memunculkan adanya kolaborasi yang harmonis gitu. Yang kedua, pertanyaan yang berbobot. Dari pertanyaan yang berbobot memunculkan ide kreatif, terus pemecahan masalah yang dihadapi. Oke Bapak, kalau begitu silakan untuk Bapak nanti melaksanakan coaching ya Pak ya dengan Bu Rina. Itu untuk kali ini mungkin cukup ya. Iya. Itu nanti kita ketemu lagi ya Pak ya setelah Bapak melaksanakan coaching dengan Bu Rina ya Pak ya. Siap Bu. Nanti juga saya butuh petunjuk dan pemaparan serta pencerahan dari Ibu. Iya. Itu Bapak silakan kalau Bapak mau mengajar sekarang atau mau bertemu dengan Bu Rina. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Permisi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya Bu, kebetulan ini saya sedang tidak ada jam. Ibu juga? Ya Alhamdulillah. Kan tadi saya ngechat ya ke Bapak. Oh iya. Mudah-mudahan Bapak ada waktu gitu, karena ada sesuatu yang mengganjal perasaan saya gitu, dan rasanya harus dibagi, terutama dengan guru laki-laki gitu ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Nggak apa-apa Bu. Kita juga sharing lah ini kan. Kebetulan kan yang sekarang itu filosofi pendidikan Kajar Dewantara ada ruang kolaborasi ya Bu ya. Barangkali ada yang bisa saya bantu. Iya Bapak, ini sebenarnya saya punya masalah yang sudah lama ingin diutarakan gitu ya. Kadang di ruang guru juga sih teman-teman sama gitu. Kalau mau masuk ke kelas 10 IPS 2 itu rasanya ada beban tersendiri gitu. Jadi anak-anaknya itu
hiper ya, maksudnya rame, tapi ramenya bukan rame ke pembelajaran gitu, senangnya ke WC gitu ya, atau memang melakukan hal-hal lain yang membuat guru itu jadi tidak bisa mencapai target kurikulumnya gitu. Bahkan ada beberapa guru juga yang sempat marah di kelas itu gitu. Saya sih alhamdulillah nggak pernah terpancing ya sampai marah, tapi memang kadang-kadang mau masuk kelas itu jadi rasanya beban, apalagi di jam-jam rawan. Memangnya anak-anak sudah begitu masuk pun kelas berantakan, kotor gitu, kadang-kadang sampah masih berserakan. Nah, saya ingin gimana ya biar kalau masuk ke kelas itu enjoy gitu ya, sayanya senang, anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran dengan bahagia gitu ya, dengan fokus. Oh iya, oh gitu ya Bu. Jadi saya pikir atau yang kita bicarakan itu tentang apa ya Bu? Ya, tentang bagaimana caranya memanage kelas yang spesial ini gitu ya. Kelas apa tadi Bu? Kelas 10 IPS 2 gitu ya, supaya lebih kondusif untuk pembelajaran gitu ya, dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi intinya mungkin ada kenyamanan mungkin Ibu seperti itu. Jadi gimana caranya ya supaya suasana kelasnya lebih menyenangkan jadi gitu ya. Nah, setelah ada kejadian tersebut atau ada fenomena tersebut, mungkin saya sebut fenomena, ada yang yang dilakukan oleh Ibu setelah ada kejadian tersebut? Saya sebetulnya di kelas itu juga kalau misalkan ada teman yang sharing ya gak berani bilang nggak terlalu bikin marah sih, cuman tapi tetap terasa oleh saya paling beda di antara 5 kelas IPS yang lain gitu ya. Kelas ini memang beda gitu ya pendekatan dan penanganannya. Saya sudah mencoba ini Pak, cari tahu gaya belajar mereka seperti apa, padahal ternyata yang kinestetik itu hanya sedikit. Saya sangka kan hampir setengahnya gitu ya kines, ternyata pada minta data ke BK, oh yang kines hanya sekitar 30%. Itu pun ada yang audio kinestetik, ada yang visual kinestetik, jadi nggak pure gitu ya kinestetik. Tapi kenapa mereka seperti yang nggak betah di kelas gitu. Kemudian yang bukan hanya laki-lakinya, memang sebagian besar laki-laki lah, hanya 3 orang mungkin yang mengikuti pembelajaran dengan baik, yang di bagian depan. Perempuannya juga sama gitu, rame nggak jelas, disuruh berhenti sebentar, paling tahan 2-3 menit, ngobrol lagi seperti itu. Jadi yang baru saya lakukan baru melihat gaya belajar, kemudian mencoba memperhatikan ya selama hampir 1 bulan berjalan ini. Berarti kan saya sedang memperhatikan sih anak mana nih yang perlu treatment khusus, atau siapalah yang jadi ketua gengnya gitu yang bisa kira-kira dituruti teman-temannya. Paling saya baru sampai ke sana. Oh ya, jadi melihat permasalahan tersebut, kemudian ada catatan di Ibu tentang treatment ya Bu ya. Treatment itu penanganan, kemudian hal itu baru di permukaan, kemudian ada mungkin rencana aksi Ibu untuk melakukan pemecahan permasalahan tersebut. Rencana saya justru saya bingung, maksudnya ke depannya saya mau ngapain lagi. Makanya saya pengen bicara dengan Bapak ini, terutama karena sebagian besar laki-laki yang bermasalah ya. Jadi menurut guru laki-laki harus bagaimana gitu kan, ternyata digalakin malah ini gitu ya oleh guru-guru yang galak, memang digalakin malah sengaja gitu, minta maaf enggak gitu ya. Kemudian malah gurunya yang harus keluar gitu kan, karena nggak kuat mungkin ada di sana nahan emosi gitu. Nah, saya kan nggak mau terjebak gitu ya dengan perasaan yang sama gitu. Pengennya gimana caranya biar bisa ya, menaklukkan kelas berapa kan tes? 10 IPS 2. Wali kelasnya siapa Bu? Nah, untuk wali kelasnya itu memang ada A gitu ya. Oh, iya. Hanya memang kita jaga kerahasiaannya ya juga gitu. Kemudian ya, ini kan selain wali kelas ada juga
BPBK mungkin kanselarnya di kelas tersebut penanggung jawabnya. Nah, saya belum coba ke BK sih, tapi mudah-mudahan saya sudah ke wali kelas, sudah bicara, kemudian dari jadi sudah ada penanganan seperti itu ya Bu ya. Responnya masih cukup datar mungkin ya, belum terlalu signifikan perubahannya. Saya coba ke BK ya Pak ya, berarti saya coba ke BK, nanti setelah itu saya juga coba mungkin menampung dari teman-teman yang lain ya. Berarti kesiswaan bisa mungkin ya Pak ya? Bisa. Saya juga minta tolong gitu untuk treatment. Elis, apa kabarnya? Alhamdulillah Bapak. Ininya sebaliknya Bapak? Saya sehat-sehat saja. Bu, saya ini mau melaporkan bahwa saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Rina pada hari Kamis tanggal 31 Agustus. Iya. Terus gimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Nah sekarang kalau misalkan Bapak udah melakukan coaching dengan Bu Rina gitu, ya, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu apakah sudah tercapai atau belum Pak? Sudah Bu, di sini yang ketercapaian dari presence atau kehadiran penuh bahwa di antara kami sudah ada klik untuk melakukan coaching sehingga hal yang akan disampaikan dan hal-hal yang mau dicapai itu ada kesepakatan di kami. Kemudian juga mengenai mendengarkan aktif, saya menyimak dari berbagai pemaparan, ternyata permasalahannya sudah jelas dari apa yang mau diutarakan oleh Bu Rina. Oke, berarti Bapak membuat catatan hasil observasi ya Pak ya? Iya, benar. Oke. Nah, untuk kompetensi apa lagi yang harus dikembangkan dari pelaksanaan coaching yang sudah Bapak lakukan dengan Bu Rina? Yang saya rasakan bahwa saya perlu mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Karena terus terang pada saat coaching itu saya tidak begitu banyak melontarkan pertanyaan berbobot karena dirasakan bahwa apa yang Bu Rina lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur penanganan mengenai permasalahan, sehingga yang saya munculkan adalah konfirmasi ataupun penekanan pada permasalahan tersebut. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Untuk pelaksanaan coaching Bapak dengan Bu Rina sudah berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang diharapkan untuk dikembangkan ke depannya dari pelaksanaan coaching itu Bapak sudah bisa mengembangkannya dengan baik. Alhamdulillah. Bapak selamat ya Pak ya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan saya masih tetap butuh dorongan dan dukungan dari Ibu. Masukan-masukan. Iya. Selamat, mudah-mudahan Bapak bisa menerapkan nanti pelaksanaan coaching itu ke guru yang lainnya ya Pak ya? Iya. Oke. Iya Bapak. Ada yang Bapak inikan lagi? Tidak ada Bu. Tidak ada? Saya pikir mengenai refleksi itu sudah sesuai dan mengenai permasalahan sudah final. Oke. Jadi sudah menemukan coachingnya itu Bu Rina itu sudah menemukan suatu permasalahan. Terima kasih Bu. Ya, berarti Bapak sudah bisa menggali ide dan gagasan dari Bu Rina dengan alhamdulillah. Siapa ya? Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu, permisi saya mau ke kelas lagi. Iya Bapak, enggak silakan. Bu Eli sehat? Alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Kita berbincang sebentar ya. Enggak, silakan. Yuk. Gimana Bu Rina? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, ini ingin mengkonfirmasi rencana coaching Ibu. Oh iya. Jadinya kapan? Kita hari Kamis ya. Oh, hari Kamis. Ya, hari Kamis. Nanti saya bertindak sebagai pengamat ya Bu ya? Iya. Nah, sebagai pengamat, hari ini kita observasi dulu aja ya. Jadi yang pertama mungkin saya ingin mengingatkan mengenai rubrik penilaian. Jadi nanti pada saat coaching semoga Ibu tetap memperhatikan model tirtanya, alurnya, jangan sampai terlewat ya. Dari mulai T-nya itu apa? T
T-nya itu tujuan, ya, kemudian identifikasi, rencana aksi, sampai ke tanggung jawabnya. Nah, untuk prinsip-prinsip coachingnya juga semoga tetap dipegang betul-betul. Kita coba ini latihan untuk nanti di aplikasikan juga, bukan hanya ke rekan sejawat ya Bu, tapi juga ke murid-murid kita. Jadi untuk prinsipnya kemitraan, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot ya, sampai ke mampu menggali ide dan potensi coachingnya gitu ya. Saya yakin lah Ibu pasti sudah paham dan harus bisa ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Betul. Berarti hari Kamis nanti saya datang ya, sekitar pukul berapa? Sesudah istirahat pertama Bu, jam 10.15 itu ada di kelas 11 TKJ Bu. Jadi nanti Ibu coaching dengan Pak Ihsan ya kalau nggak salah. Kemudian setelah itu sebetulnya apa sih yang menjadi keinginan Ibu untuk saya observasi? Iya. Keinginan saya di sini, saya ingin menemukan ide, kemudian solusi dari permasalahan yang ada di kelas nantinya. Berarti kompetensi coaching mana yang secara spesifik ingin Ibu saya perhatikan lebih dibandingkan kompetensi yang lain? Iya. Yang ingin saya inginkan itu yang pertanyaan berbobot. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira bagaimana cara Ibu supaya bisa memunculkan kompetensi itu? Berarti saya menstimulus dulu dari menggali ide dan kompetensi dari Pak Ihsan nantinya dengan yang nantinya sudah saya persiapkan untuk pertanyaannya, sehingga tergali nantinya ide dan gagasan dari Pak Ihsan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Berarti saya kira Ibu sudah sangat siap ya untuk melakukan proses coaching ini. Saya doakan semoga lancar dan memang bermanfaat untuk semuanya. Kemudian kalau kompetensi yang tadi berarti nanti saya catat ya Bu, terutama untuk pertanyaan berbobot ya, dengan menjadi pendengar yang baik insya Allah ya, bisa menstimulus untuk pertanyaan-pertanyaan itu gitu ya. Kemudian nanti kita observasi, setelah observasi kita ketemu lagi ya Bu untuk pasca observasi. Barangkali ada hal lain yang ingin disampaikan? Nanti untuk pasca observasi, berarti kan di hari Kamis ya Bu ya? Observasi coachingnya ya? Coachingnya berarti hari Jumat sudah bisa dengan Ibu nanti? Siap ya, insya Allah. Kita sama-sama sharing aja ya Bu ya. Saya juga sebagai pengamat sebetulnya sambil belajar gitu ya. Kita sama-sama. Jadi tetap tenang aja ya. Kita kemitraan semuanya. Siap kalau begitu. Hari Kamis ya, saya ingat di jadwal saya, mudah-mudahan Ibu konfirmasi lagi nanti pelaksanaannya ya. Ibu Elis terima kasih banyak. Selamat bekerja kembali. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan dari kami. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.